Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Prasanti Adriani. Hari ini kita akan belajar mengenai gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. (50–70% dari berat badan terdiri dari cairan. Jaringan lemak lebih kurang mengandung air dibandingkan dengan otot. Sumbernya dari 50–70% air di dalam tubuh kita itu berasal dari air yang kita minum, air yang ada bersama makanan, dan juga hasil dari metabolisme. Kemudian porsi cairan tubuh orang dewasa dalam hal ini 70 kg, total body waternya adalah 49 liter, yaitu dari 70% kali berat badan, yaitu 70 kg. Kemudian ekstraselulernya adalah 14 liter dari 16–23% kali berat badan, yaitu 70 kg. Intravaskuler 3 liter dari 4–5% kali berat badan, yaitu 70 kg, dan ekstravaskuler 11 liter dari 12–18% kali berat badan, dalam hal ini 70 kg. Kemudian intraselulernya 35 liter, yaitu 50% kali berat badan, yaitu 70 kg. Kemudian fungsinya yaitu sebagai kehidupan sel yang melarutkan makanan, ion seperti natrium dan kalium. Kemudian membantu metabolisme. Selanjutnya, distribusi cairan tubuh dipengaruhi oleh sistem saluran limfu, tekanan darah, permeabilitas kapiler, kemudian protein plasma, dan retensi air juga garam. Ekskresi cairan dalam tubuh dapat melalui urin, kemudian keringat, paru, dan feses. Rata kehilangan cairan per hari melalui kulit atau paru atau insensible water loss kurang lebih 800–1200 cc per hari. Kemudian urin kurang lebih 1500 cc per hari, dan feses kurang lebih 100–1200 cc air per hari. Kemudian pengaturan cairan tubuh. Terdapat keseimbangan antara input dan output yang diatur dalam hipotalamus melalui osmoreseptor. Pada dehidrasi meningkat, haus, dan ADH mengalami peningkatan, kemudian sehingga intake meningkat dan ekskresi menurun pada cairan di dalam tubuh. Pada saat dehidrasi, volume sirkulasi efektif menurun. Kemudian osmolalitik pada plasma meningkat sehingga thirst water ingesti itu meningkat, ADH meningkat, dan water eksternal itu menurun. Kemudian terjadi water retensi di dalam plasma, dan osmolality plasma menurun, kemudian volume sirkulasi meningkat. Dehidrasi merupakan keadaan di mana tubuh mengalami kekurangan cairan. Nah, etiologi atau penyebab kekurangan cairan itu melalui saluran cerna. Bisa mengalami muntah, kemudian perdarahan, ya, kemudian karena lain hal
seperti kebocoran pada sistem saluran pencernaan. Kemudian melalui saluran kencing bisa pemakaian diuretik atau obat diuretik yang merangsang terjadinya buang air kecil. Kemudian pada penyakit ginjal dan penyakit diabetes. Kemudian melalui kulit bisa karena luka bakar. Luka bakar ini bisa mengakibatkan dehidrasi. Kemudian ada peningkatan keringat yang cukup tinggi. Kemudian ada perpindahan ke ruang dalam badan, yaitu peritonitis dan pankreatitis. Gejala dehidrasi seperti terjadinya lesu, tekanan darah menurun, nadi halus, tidak teraba dengan jelas, dan frekuensinya cepat. Kemudian produksi urin mengalami penurunan, akral atau bagian ekstremitas seperti tangan dan kaki itu dingin, kemudian mukosa seperti mukosa mulut dan lainnya mengalami kering, kemudian turgor kulit atau elastisitas kulit itu jauh sekali menurun. Pada saat dicubit, kembalinya ke seperti semula itu lebih dari 3 detik. Nah, pengobatannya adalah sesuai penyakit dasar dan pemberian cairan oral. Jadi, minta pasien untuk banyak minum dan parenteral bisa menggunakan bantuan pemberian infus. Perkiraan jumlah cairan yang hilang atau defisit yang pertama adalah sistem skor. Jadi misalnya dari dehidrasi akut dan GE akut, gastroenteritis akut. Kemudian pemasangan cup, ukuran kadar Na plasma, kemudian defisit cairan yaitu dari 0,6 kali berat badan Na plasma dikurangi 1/140, kemudian ukur hematokrit defisit cairan 0,2 kali berat badan per HTN dan ukuran BJ pada plasma. Sistem skor sign atau tanda dan simptom yaitu muntah mendapatkan nilai skor 1, kemudian kolerika 2, apatis 1, somnolen, sopor dan koma 2, tekanan darah pada kurang dari 90 dan kurang dari 60 itu 1 dan 2, kemudian nadi lebih dari 120 mm Hg 1, nafas kusmaul itu 1, turgor menurun itu 1, fasis kolerika 2, kemudian ekstremitas dingin itu 1, jari tangan keriput itu 1, sianosis ya, ekstremitas kebiruan itu 2, umur lebih dari 50 tahun itu -1 dan umur lebih dari 60 tahun -2. Kemudian cara pemberian cairan. Cairan diguyur sampai nadi terisi penuh dan tekanan darahnya itu pada sistol lebih dari 100 mm Hg, sisanya diberikan 2 jam berikutnya. Kemudian udim. Patogenesis pada udim yaitu peningkatan tekanan darah hidrostatik pada kapiler. Yang bisa mengalami yaitu payah jantung, sirosis hati, dan obstruksi vena lokal. Kemudian penurunan tekanan koloid osmotik plasma atau albumin menurun terjadi pada sindrom nefrotik, sirosis hepatis, dan pada malnutrisi. Kemudian permeabilitas kapiler meningkat, terjadi trauma, radang, luka bakar, juga alergi, dan peningkatan tekanan koloid osmotik interstisial yaitu terjadi sumbatan pada saluran limfe.
Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu sesuaikan dengan penyakit dasar pada pasien, pada simptomatis. Kemudian diberikan diet rendah garam dan diuretik atau obat diuretik. Gangguan elektrolit penting menjaga proses kehidupan di tubuh. Gangguan elektrolit yaitu gangguan metabolisme, kemudian gangguan potensial listrik jaringan bisa mengakibatkan mati mendadak. Komposisi elektrolit pada Na intraseluler itu 15, plasma darah 142 dan interstisial ada 144. Kemudian kalium 150 pada plasma darah 4 dan pada interstisial itu ada 4. Kemudian pada kalsium intraseluler ada 2, plasma darah 5, kemudian interstisial 2,5. Kalium dalam makanan 2000 mg sekitar 660 mili ekuivalen. Pada sayuran kentang dan buncis kurang lebih 500 mg, pada kacang 5000 mg, buah pisang 800 mg, jeruk 1200 mg, kemudian pada daging sapi atau ayam 600 mg. Fungsi kalium sebagai kasian utama dalam sel, repolarisasi membran neuroautonomik, kemudian sebagai respon neuromuskuler terhadap rangsang, deposisi glikogen dan metabolisme protein, pengeluaran hormon pankreas, dan penentu pH intraseluler. Gangguan keseimbangan kalium, pasien terbesar di sel 150-160 mili ekuivalen per liter, di luar sel 3,5-5,5 mikroekuivalen per liter. Fungsi utamanya menjaga potensial listrik membran sel. Gejala gangguan kalium sangat tergantung kecepatan perubahan kalium di dalam dan di luar sel. Keseimbangan kalium diatur oleh distribusi kalium di dalam dan di luar sel. Insulin membaikkan kalium ekstrasel menuju intrasel sehingga sewaktu DM cenderung hiperkalemia. Asidosis pada asidosis, hidrogen pada luar saluran meningkat dan hidrogen masuk ke dalam sel untuk menjaga keseimbangan listrik. Kalium keluar sel dan menyebabkan hiperkalemia. Kemudian alkalosis yaitu kebalikannya. Selanjutnya ekstrasi kalium oleh ginjal ditubuli aldosteron. Pada ekskresi kalium meningkat sedangkan natrium mengalami natriensi. Diuretik osmosis pada ekskresi kalium oleh ginjal ditubuli aldosteron. Ekskresi kalium meningkat sedangkan natrium retensi. Kemudian diuretik osmosis, ekskresi kalium juga meningkat. Kemudian asidosis, ekstresi kalium itu mengalami penurunan. Dan pada gangguan ginjal kronik
ekskresi kalium mengalami penurunan. Nah, yang berikut adalah gambar potasium balance dan distribusi, ya. Hiperkalemia, etiologinya intake mengalami peningkatan. Pisang, jeruk, pemberian kalium lewat IV, hemolisis yang hebat, tidak akan terjadi hiperkalemi bila ginjal berfungsi dengan baik. Perpindahan kalium ke ekstrasel bisa mengakibatkan asidosis, defisiensi insulin, kemudian intoksikasi digitalis, ketoasidosis. Kemudian ekskresi menurun, bisa mengakibatkan gagal ginjal, insuff adrenal, dan diuretik hemat kalium. Kemudian pada pseudohiperkalemia, leukosit hebat, yaitu lebih dari 100.000 per milimeter kubik, waktu darah diambil, kalium keluar sel. Obat-obatan dari AC, arbutin, NSAID, aldosteron antagonis. Diagnosis manifestasi klinik, otot skelet, paralisis atau flaccid paralisis, ares pernafasan, ileus. Disritmia, takikardia, fibrillasi ventrikuler, sinus brakikardi, dan sinus arrest. Kemudian ada ritme idioventrikular yang lambat. Diagnosis EKG pada gambarannya seperti dalam gambar bisa dilihat bersama. Pengobatan pada treatment of hyperkalemia bisa dilihat antagonis of membrane action, kalsium, dan hypertonic natrium solution. Kemudian bila terjadi hiponatremik. Kemudian ada increase kalium entry into cell, ada glukosa dan insulin, NaHCO3, kemudian beta-2 adrenergic agonis, hypertonic NA solution. Kemudian ada removal of the excess kalium, diuretic, cation exchange resin, dan hemodialisis atau peritoneal dialisis. Kemudian berikut adalah pengobatan manajemen pada hiperkalemia. Pada saat kalium meningkat, apakah berhenti atau apakah nyata? Jika berhenti, kalau lebih dari 6,0 mili apabila kalium berada di 6,0 mili ekuivalen atau ada perubahan EKG, maka pasien perlu penurunan kalium darurat. Jika tidak, lanjutkan dengan evaluasi. Dan bila EKG abnormal, maka beri kalsium glukonat. Bila tidak, beri insulin dengan glukosa dan atau Ventolin dengan nebulizer. Kemudian periksa kalium urin, osmolality, kreatinin, dan kalium kurang dari 6,0 mikroekuivalen per liter. Bila tidak, maka ulangi insulin dan glukosa, pertimbangkan hemodialisis. Bila iya, beri cation exchange resin atau furosemid.
Kemudian evaluasi lanjutan dan terapi jangka panjang. Hipokalemi bisa terjadi tanpa defisit kalium total pada tubuh, itu alkalosis dan sekresi insulin yang menetap. Dengan defisit kalium total tubuh, intake menurun dan anoreksia, kemudian hilang saluran cerna, saluran cerna atau gastroenteritis, yaitu muntah, ginjal, hiperaldosteron, dan lob diuretik. Kemudian gejala klinis, jantung mengalami aritmia, pada EKG gambarannya T datar, gelombang U dan QT lebar, kemudian hipertensi, penurunan resistensi perifer. Kemudian saluran cerna, ileus mengalami paralitik pada ginjal, osmolitas urin menurun, kemudian pH urin meningkat. Pada endokrin, sekresi aldosteron menurun dan ekskresi kalium menurun. Kemudian gangguan toleransi glukosa. Kemudian ada sekresi karena sekresi insulin yang terhambat. Diagnosis kalium serum kurang dari 3,5 mili ekuivalen per liter. Terapinya kalium oral atau parenteral, kemudian kalium parenteral bisa hipokalemi berat, aritmia, gagal otot nafas, dosis aman 10 mili ekuivalen per liter. Gangguan keseimbangan natrium. Natrium merupakan ion utama pada luar sel 145 mikroekuivalen per liter, dalam sel 1000 mikroekuivalen per liter, menjaga osmolitas cairan dan ekstrasel. Hipernatremia. Pada hipernatremia, cairan intrasel menuju ke ekstrasel, menuju sel berhidrasi, dan ADH meningkat, kemudian kompetensi tubuh sehingga menyebabkan haus dan intake meningkat. Etiologinya kehilangan cairan, insatiable loss, demam, luka bakar melalui ginjal, terjadi diuretik, diabetes, dan insipidus. Intake-nya meningkat, pemberian NaCl hipertonis atau Na bikarbonat, hiperaldosteron, dan sindrom Cushing. Gejala klinis terutama neurologis oleh karena dehidrasi, sel otak, twitching, letargi, kejang, koma, dan kelemahan otot. Terapi yang diberikan pada keadaan akut harus segera dikoreksi, hipotermi lebih dari 24 jam, koreksi hati-hati dan perlahan oleh karena koreksi yang cepat dan progresif, udem akut sel otak, dan mengalami kematian. Dapat dikoreksi dengan cairan oral atau parenteral, dextrose 5%, rumus defisit cairan pada perempuan 0,5, pada laki-laki 0,6, kali berat badan kali natrium plasma dibagi 140 dikurangi 1. Kemudian pada hiponatremi, etiologinya adalah deplesi volume sirkulasi efektif, akan terjadi peningkatan ADH sehingga mengakibatkan haus, kemudian keinginan minum menjadi meningkat, dan terjadi retensi cairan di dalam tubuh yang mengakibatkan hiponatrium. Misalnya infeksi neurologi seperti meningitis dan ensefalitis juga pada paru-paru. Kemudian lob diuretik, misalnya furosemid, etapindikasid, di samping deplesi volume, diuretik menghambat reabsorpsi natrium di tubuli. GK dengan LFG yang sangat rendah, terjadi diare dan muntah yang hebat. Gejala klinis oleh karena udem sel otak yang timbul bila hipoosmolitas dalam plasma terjadi dengan cepat pada kadar natrium 120-125, terjadi nausea vomit, pada 110-120 terjadi letargi dan sefalgia, dan
Bila kurang dari 110, terjadi kejang dan koma. Terapi yang diberikan tujuannya untuk mempertahankan natrium lebih dari 120 mili ekuivalen per liter. Kehilangan natrium sama dengan 0,6 kali berat badan kali 140 dikurangi natrium pada plasma. Kemudian hiponatremi yang disertai hipokalemi, misalnya gastroenteritis, ini mengakibatkan koreksi kalium saja yang telah berlangsung dapat mengoreksi natrium. Pada pemberian NaCl 3%, kurang lebih 513 mili ekuivalen per liter diberikan bila ada gejala udim pada cerebri. Bila gejala udim cerebri hilang, cukup berikan NaCl secara isotonis. Terima kasih, demikian kuliah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.